Kepikiran nggak, apa sih artinya menjadi warga negara yang beriman di zaman sekarang? Nah, sebuah teks yang akan kita bedah hari ini menawarkan jawaban yang cukup tegas. Menurutnya, ini bukan sekedar status, tapi sebuah perjuangan spiritual yang aktif. Yuk kita lihat argumen-argumen utamanya. Oke, jadi ini dia titik awalnya. Penulis ini nggak melihat kewarganegaraan sebagai sesuatu yang pasif. Sebaliknya, ini adalah sebuah tantangan, sebuah perjuangan aktif melawan apa yang ia sebut sebagai kebohongan. Dan kuncinya, katanya, ada pada serangkaian resolusi atau tekad sadar yang harus kita buat. Biar kita lebih gampang ngertinya, kita bakal bedah argumen ini jadi beberapa bagian ya. Kita mulai dari fondasi tantangannya, terus kita masuk ke 3 resolusi utama yang diusulkan soal kebenaran, kasih, dan berani bersuara sebelum kita lihat panggilan akhirnya. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu dasar pemikiran penulisnya. Kenapa sih Owe Tipu ini dianggap sebagai sebuah tantangan? Nah, disinilah fondasi dari seluruh argumen ini diletakkan. Penulis ini membangun argumennya di atas kontras yang, tajam banget. Di satu sisi, ada Tuhan sebagai sumber kebenaran mutlak. Di sisi lain, ada setan sebagai bapak para pendusta. Menurut teks ini, seluruh perjuangan kita sebagai warga Kristen itu ya berputar di sekitar konflik fundamental antara dua kekuatan ini. Jadi gimana dong cara ngelawan kebohongan itu? Nah, resolusi pertama yang diajukan adalah tentang kebenaran. Tapi ini bukan soal keyakinan yang pasif ya. Penulis ini menekankan banget pentingnya menyebarkan keyakinan itu secara aktif dan disengaja. Dan coba deh lihat, sarannya tuh praktis banget kan? Ini bukan cuma teori. Penulis melihat setiap interaksi kita sehari-hari, mulai dari obrolan santai sampai penggunaan media, sebagai sebuah medan potensial buat menyebarkan kebenaran. Penulisnya bahkan kasih contoh dari pengalaman dia sendiri loh. Coba bayangin skenario ini. Lagi di dalam lift, sebuah pertanyaan sederhana tentang keluarga bisa jadi pembuka jalan untuk percakapannya jauh lebih dalam. Ini contoh gimana prinsip tadi bisa diterapin di momen yang paling gak kita duga. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Idenya tuh kayak ada hubungan timbal balik. Saat kita berpegang teguh dan menyebarkan kebenaran, kebenaran itu sendiri bakal jadi sumber kekuatan yang nopang kita. Jadi bukan jalan satu arah. Oke, setelah ngomongin soal kebenaran, penulisnya pindah ke resolusi kedua, kasih. Argumennya gini, iman itu nggak bisa berhenti cuma di kata-kata. Iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama ke mereka yang paling butuh bantuan. Penulisnya ngasih pertanyaan tajam ini dari kitab suci untuk nekenin satu hal. Buat apa punya iman kalau nggak menghasilkan perbuatan? Buat dia, keyakinan yang cuma ada di pikiran tanpa ada wujud nyatanya di dunia, itu pada dasarnya mati. Di sini kita lihat ada 2 jalan yang beda banget. Di satu sisi ada sikap melarikan diri, pura-pura nggak lihat masalah dunia, kayak cuci tangan gitu. Di sisi lain ada keterlibatan, secara aktif terjun langsung, siap mengotori tangan dengan belas kasih. Jadi intinya di sini tuh kepeduliannya harus menyeluruh. Menurut penulis, ngebantu orang itu bukan cuma soal spiritual, ini tentang melihat mereka sebagai manusia seutuhnya, memperhatikan kebutuhan fisik, sosial, dan jiwa mereka secara bersamaan. Nah, dari kebenaran pribadi dan kasih sosial, penulis sekarang ngajak kita ke ranah publik dengan resolusi ketiga, berani bersuara. Ini adalah panggilan untuk terlibat aktif dalam isu-isu politik dan moral yang lebih besar. Untuk mendukung argumennya, penulis ngutip pandangan historis yang kuat ini. Idenya cukup radikal ya, bahwa memilih itu bukan sekedar hak sipil, tapi sebuah kewajiban religius untuk secara spesifik memilih pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai Kristen. Penulisnya kemudian ngasih semacam kerangka kerja yang sangat terstruktur. Coba perhatiin alurnya deh. Dimulai dari landasan internal, mempelajari kitab suci dan berdoa, terus bergerak keluar dengan memahami sistem politik, dan puncaknya adalah keterlibatan langsung. Ini adalah sebuah proses dari refleksi menuju aksi. Lewat kutipan dari Martin Luther ini, penulisnya benar-benar ngasih tantangan. Argumennya, iman sejati itu nggak diuji pas semua baik-baik aja, tapi justru di titik di mana kebenaran itu diserang. Menurut pandangan ini, diam saat terjadi konflik itu sama aja dengan nggak setia. Akhirnya, kita sampai di puncak dari semua resolusi ini. Gimana penulis merangkum semuanya? Ini adalah nasihat penutupnya, sebuah panggilan hidup yang menyatukan semua ID yang udah kita bahas. Nah, ini dia panggilan terakhirnya. Pesannya jelas banget.
jalani hidup yang sepenuhnya berdedikasi pada keyakinan. Penulis juga ngasih peringatan, kalau hidup kita nggak diisi dengan tujuan, bakal ada kekosongan. Dan kekosongan itu, menurutnya, adalah undangan terbuka bagi kekuatan negatif untuk masuk. Dan kita tutup uraian ini dengan doa dari teksnya, sebuah permohonan untuk kejelasan dan kekuatan. Ini benar-benar merangkum inti dari argumen si penulis. Nah, setelah melihat semua kerangka kerja ini, mungkin pertanyaan untuk kita renungkan adalah, di area kehidupan mana, pribadi, sosial, atau sipil, panggilan untuk bertindak ini terasa paling relevan buat Anda saat ini?